Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam, ini episode 703. Dari pria usia 25 tahun belum menikah di Bogor. Saya mau bertanya perihal mantan guru sekolah minggu saya yang baru-baru ini membuat pernyataan di luar dugaan. Guru sekolah minggu saya ini perempuan, dulu pernah sekolah teologi dan juga menikah dengan suaminya yang satu kampus. Saya juga sekelas dengan mereka, tapi hanya suaminya yang lulus teologi bareng saya tahun 2018. Saya kurang tahu usia guru sekolah minggu saya itu, tapi kalau tidak salah menikah tahun 2015-2016 ya. Punya 3 anak dan yang sulung naik kelas 2 SD. Suaminya WL di satu gereja dan sekarang yatim piatu karena ibunya baru meninggal beberapa bulan. Dulu guru sekolah minggu saya setiap ke gereja selalu bersama orang tua dan almarhum mertuanya sambil menunggu suaminya worship leader dan terlihat akrab dengan orang tua maupun almarhum mertuanya itu. Status WA-nya juga menunjukkan bagaimana kehidupan yang sering memperlihatkan anak-anaknya bersama orang tua dan almarhum mertuanya terlihat bahagia. Sekarang guru sekolah minggu saya itu sudah tidak lagi mengajar sekolah minggu dan baru-baru ini menyatakan pindah ngontrak ke Bogor setelah sekian lama tinggal bersama orang tuanya di Jakarta. Ia menyatakan tidak kuat mental tinggal dan ribut terus dengan orang tua kandungnya. Ia bilang dirinya dikatai anak durhaka, anak sombong, usaha kecantikannya bikin sial dan bahkan pernah ditampar ayahnya di depan anak-anaknya berkali-kali. Ia menyebut dirinya memang suka dimaki-maki sejak kecil apabila mengatakan hal yang tidak berkenan oleh orang tuanya. Saya memang tidak akrab dengannya, Pak. Tapi baru-baru ini pernyataan ngontrak di Bogor dan alasannya pindah disampaikan lewat grup chat WA yang cukup membuat respon anggota grup lain lebih mendukungnya. Tapi saya merasa bahwa hal ini karena ada kepahitan sejak kecil darinya, Pak. Saya juga merasa bahwa selama ini dia terus membohongi dirinya dengan status-status WA tadi dan memaksa diri terlihat bahagia di depan orang lain. Mohon sarannya, Pak, dari Pak Eras. Dan bagaimana menurut Bapak mengenai mantan guru sekolah minggu tersebut, Pak? Oke, kamu pria, dia wanita ya. Kita melihat bahwa guru sekolah minggu Anda ini seorang yang punya masalah psikologi, masalah pribadi karena masa lalunya. Kalau sampai ditempeleng berkali-kali di depan anak-anaknya, ini sudah satu hal keterlaluan. Keterlaluannya bisa dari orang tuanya, bisa dari dia. Mengapa sampai ditempeleng? Ya. Lalu, yang menjadi masalah adalah mengapa dia chat hal itu di publik sehingga orang ikut mengetahuinya. Ya. Kamu tulis di sini alasan pindah, pernyataan kontrak dan alasan pindah. Ini jelas kepahitan, betul. Menangani orang-orang sakit seperti ini tidak mudah. Dan jangan berharap Anda bisa menyelesaikannya dengan mudah. Ya. Dia perempuan, ingat, kamu laki-laki. Saya tidak tahu berapa usia wanita ini. Tetapi lebih baik kamu bawa dia ke konselor wanita. Bukan kamu yang mendampingi dan membimbing dia. Ya. Dan perlu waktu untuk kesembuhan hatinya. Kamu bisa memberikan sentuhan perhatian hanya sesaat. Ya.
Tapi tidak boleh terlalu banyak. Nanti bisa membangun hubungan yang bisa kurang baik. Saya bisa mengerti bebanmu, tetapi kalau itu bukan bagianmu, sebaiknya orang lain yang sebaiknya orang lain ya yang menanggulanginya. Ya, itu nasihat saya. Orang yang jiwanya sakit seperti ini tidak mudah disembuhkan. Perlu pendampingan yang cukup lama ya. Dan ini serahkan kepada mentor wanita. Cukup. Dari pria usia 42 tahun menikah di Purbolinggo, Jawa Timur. Izinkan saya kesaksian ya Pak. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Dan sebelum saya bertobat 20 tahun lalu saya orang nakal. Melawan orang tua, punya karakter buruk, kasar. Dan akhirnya bertemu mantan pacar saya Kristen yang akhirnya jadi istri saya. Lewat proses kehidupan panjang. Yang memang dari kesalahan saya sendiri mungkin saya berpikir itu hukuman dari Tuhan. Akhirnya saya bertobat dan menjalani hukum tabur tuai selama 5 tahun dan terus menerus berproses, dan puji Tuhan di tahun ke-10 Tuhan Yesus beri saya kemenangan, damai sejahtera dan sukacita. Sampai hari ini saya terus berproses Pak menjadi seperti Yesus. Sekarang saya punya 2 toko Pak. Yang satu toko saya lanjutkan punya orang tua, yang satunya saya buka sendiri. Sekarang ada 25 karyawan Pak, dan saya terus melayani lewat toko saya. Dan ada banyak karyawan yang saya injili Pak. Saya berharap suatu saat saya juga bisa melayani dalam lingkungan gereja Pak. Mohon doanya ya Pak. Punya kerinduan untuk melayani saudara seiman. Izin bertanya Pak Erastus, Mama sudah meninggal 2 tahun lalu, agama Katolik. Papa masih ada, umur 74 tahun. Agama Konghucu, kondisi sudah 50% pikun. Sejak Mama meninggal, saya selalu merawat papa saya dan kakak saya. Saya punya pertanyaan Pak, apakah papa saya harus dibaptis? Karena yang saya pelajari baptis tidak menyelamatkan. Saya juga sering bicara tentang Tuhan Yesus ke papa sejak 5 tahun lalu. Mungkin karena kondisi sudah pikun, kalau saya tanya papa agamanya apa, dia bilang agamanya Konghucu. Saya sering doa, laku pujian di rumah papa, dan berharap papa mau terima Tuhan Yesus meskipun dalam kondisi pikun. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau saya memaksakan baptis rasanya aneh ya Pak, terlalu egois. Kalau tidak dibaptis, ada yang bilang ke saya, sudah tahu itu salah, harusnya segera dibaptis. Kalau dari hati saya pribadi terlalu egois, saya memaksakan papa untuk dibaptis. Mohon solusinya Pak. Sekedar informasi, saya beli buku Bapak yang berjudul Keselamatan Luar Kristen. Perlu dibaca berulang-ulang kali Pak supaya saya benar-benar paham. Oke. Yang pertama, jangan ambisi untuk bisa pelayanan di gereja. Saya khawatir nanti kamu di gereja, kamu ketemu orang-orang yang membuat kamu kecewa. Kamu tetaplah menjadi saksi bagi karyawanmu, tapi ingat yang penting kamu menjadi saksi dalam perbuatan. Tapi juga jangan karena kamu mau berbuat baik, mau menjadi saksi, kamu jadi tidak berwibawa, jadi digampangkan. Kamu tetap harus memiliki wibawa sebagai pemimpin dengan rambu-rambu sebagai majikan. Nah, mengenai papa, kamu harus mengerti bahwa tidak semua orang itu dipilih. Papamu mungkin termasuk bukan orang yang dipilih. Kalau dipilih itu harus serupa dengan Yesus, dan baptisan itu lambang kematian. Artinya meninggalkan manusia yang lama dan hidup dalam hidup yang baru yang terus menerus sampai sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sedangkan papamu kemungkinan bukan umat pilihan dengan usia yang sudah tua, kamu jangan paksa dia baptis. Berbuatlah baik dengannya. Siapa yang tidak melawan kamu, kata Tuhan Yesus, itu di pihak kamu. Yang penting papamu jadi baik, dia bisa masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota masyarakat. Tetapi kalau kamu harus sempurna, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela.
Ya, ini jelas ya, bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus Yesus, dan Tuhan Yesus juga sudah mati di kayu salib untuk papa kamu. Tapi dia bukan umat pilihan. Jadi tidak dituntut sempurna. Oke. Dari pria usia 29 tahun menikah di Jakarta. Pak Eras, terima kasih untuk firman yang selalu Bapak berikan. Pak Eras, Bapak rohani saya. Saya baru menikah sekitar 3 bulan lalu. Istri saya usia 28 tahun. Saya saat ini menjadi orang yang berbeda. Apa yang Bapak sampaikan benar-benar mengubah saya. Saya tidak tahu apa jadinya ya, jika saya tidak bertemu channel Truth ID. Saya sangat paham untuk memahami apa yang Bapak sampaikan. Memang tidak mudah. Saat ini saya dan istri beribadah di GSKI Gajah Mada. Alasan saya mengajak istri untuk ke gereja di GSKI karena saya berharap istri saya bisa mengalami perubahan seperti yang saya alami, tapi kenyataannya berbeda. Istri saya bersemangat bertemu Tuhan. Maksud saya, istri saya tidak bersemangat bertemu Tuhan. Jika sedang membaca Alkitab selalu bawaannya ngantuk. Saya melihat tidak ada semangat bertemu Tuhan. Saya berusaha memahami mengapa istri saya bersikap demikian, Pak. Orang tua istri saya berpisah pada saat istri saya duduk di kelas 6 SD. Hal ini karena ibunya mengalami banyak perlakuan yang tidak baik dari keluarga ayahnya. Ibunya sering mengalami kekerasan fisik dari mertua laki-laki yang notabene adalah gembala sidang salah satu gereja Pentakosta. Akibat kejadian ini ibunya istri saya melarikan diri dan berpisah dengan ayahnya. Istri saya selalu dibesarkan oleh ibunya dengan 2 adiknya. Pada saat kuliah semester kelima, ibunya istri saya kecelakaan dan meninggal. Kejadian ini membuat istri saya patah hati dengan Tuhan, bahkan sempat tidak berdoa selama 1 tahun. Di sisi lain istri saya juga melihat pamannya yang merupakan seorang pendeta Pentakosta tidak bersikap selayaknya pendeta. Pamannya tidak memberi contoh yang baik. Selalu menganggap diri paling benar, di luar aliran Pentakosta dianggap sesat. Hal ini semakin menambah kekecewaan istri saya dengan Tuhan. Bukannya hanya istri saya, adik istri saya juga kecewa dengan pamannya. Bahkan adik istri saya sudah tidak ke gereja lagi sampai saat ini. Tindakan apa yang harus saya lakukan ya Pak? Saya prihatin membaca ini dan merasa berduka. Ya. Tetapi kamu bisa menjadi berkat bagi keluarga istri kamu, bagi istri dan adiknya. Satu hal, kamu jangan merasa gagal atau menyesal menjadi suami wanita yang bermasalah masa lalunya. Tuhan mengasihi istrimu. Tuhan bisa menyelamatkan istrimu lewat kamu. Kamu harus bertumbuh dalam kekudusan yang maksimal. Kekudusan yang maksimal akan membuat kamu memancarkan kuasa ilahi atau kuasa rohani yang bisa mengubah istrimu. Ya, kamu harus berubah. Dibutuhkan kapasitas yang tinggi. Kalau kamu jadi Kristen, kapasitas rendah, mungkin sulit istrimu berubah. Ingat, kamu yang diberi Tuhan beban tanggung jawab menyelamatkan istrimu dan adiknya. Bayangkan kalau dia tidak di tangan kamu, di tangan pria lain yang tidak benar, waduh tambah hancur. Pria yang selingkuh, yang KDRT, pasti masuk neraka. Istri ini perempuan itu masuk neraka. Pasti. Bisa dipastikan. Tapi di tangan kamu tidak. Kamu harus punya kesucian yang kuat. Kedekatan dengan Tuhan yang ekstrim, tingkat tinggi. Kau bisa mengubah istrimu. Ikut doa pagi bersama saya. Bawa ke GSKI Gajah Mada. Suatu hari Tuhan akan sentuh istrimu. Amin.
Dari wanita usia 39 menikah Manado, Sulawesi Utara. Suami saya selingkuh dan sudah 4 tahun dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak dan tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya. Sementara kami belum bercerai, apa yang harus saya lakukan? Kamu gantung saja. Sekarang yang kamu lakukan adalah bagaimana kamu mencari nafkah untuk menghidupi anak-anakmu. Anak-anak pasti lebih dari satu ini ya. Kamu mencari Tuhan bersama dengan saya di Truth ID, berdoa bersama dengan saya. Kamu menunggu, kamu akan melihat bagaimana tangan Tuhan turun atas hidupmu, menjaga, memelihara kamu, dan Tuhan akan melakukan hal yang Tuhan pandang pantas untuk suamimu yang meninggalkan kamu dan anak-anak. Suamimu ini ceroboh sekali. Dia pikir dia hidup di dunia yang tidak ada hukum. Padahal Tuhan memiliki tatanan. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi kamu jangan terganggu lagi dengan keadaan suamimu. Karena kalau kamu pikirkan juga percuma ya. Kamu anggap tidak pernah menikah atau anggaplah dia sudah mati. Dalam status tidak cerai ini lebih baik. Ya, sampai nanti ada satu kejadian dan itu kamu bisa cerai dengan dia. Ya. Tetapi jangan kamu yang mengupayakan atau mengusahakan. Nasihat saya digantung saya lalu kamu cari Tuhan bersama saya. Truth ID. Kamu akan dilindungi dan dijaga Tuhan. Tuhan tolong kamu nak. Bapa surgawi tolong wanita ini dan anak-anak. Amin. Dari ibu rumah tangga usia 53 tahun. Tentu sudah menikah. Pak Era, saya membutuhkan pertolongan dari Bapak atas masalah anak saya, yaitu anak saya yang nomor 2 laki-laki umur 23 tahun. Nanti bulan Agustus. Dia marah kecewa kepada saya ibunya dan kepada bapaknya karena dia kuliah di tempat yang tidak dia inginkan dan sekarang dia tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari saya. Dia sudah merokok, Pak. Tolong kalau ada yang bisa mengkonseling anak saya, Pak. Memang saya bukan jemaat Bapak, tapi kami sudah mengikuti ibadah gereja Bapak melalui online. Pak, tolong hubungi saya dan Pak, kami tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Saya tidak tahu siapa yang bisa menasihati anak saya, Pak. Makanya saya menulis pesan ini, Pak. Terima kasih. Kami sudah mengikuti ibadah gereja Bapak melalui online. Baik, Ibu. Ibu pasti akan kami hubungi. Ya, pasti. Kalau sampai belum atau tidak, Ibu kirim lagi pertanyaan. Saya akan mengawal ya Ibu, keluarga Ibu dan anak Ibu akan dikonseling pasti. Pasti saya lakukan ini. Ya, ini pasti saya lakukan. Tidak kurang dari 24 jam. Tidak kurang dari 2 hari maksud saya. Ya, 24 jam ya. Tidak, saya kira saya harap tidak kurang 24 jam akan dihubungi. Paling lama 2 hari, tapi saya kira tidak sekitar 24 jam ini saya suruh orang menghubungi. Dari wanita usia 24 tahun, single. Dari tahun 2014 kami keluarga sudah mulai mengikuti Suara Kebenaran yang disiarkan di TV. Dan sampai sekarang lewat YouTube Truth ID, selalu setia ikut doa pagi dan Suara Kebenaran yang dibuka lewat Truth ID. Bapak sering mengajarkan untuk menyembah yang benar, jadi kami terapkan itu di persekutuan tempat doa kami bersama. Persekutuan kami tidak memandang dari mana seseorang itu bergereja, tapi kerinduan kami menyampaikan kebenaran murni yang didapatkan dari Pak Eras. Itu yang kami sampaikan. Dan ada anggota gereja lain yang menceritakan cara penyembahan kami kepada gembalanya.
Dan saat gembalanya memimpin khotbah hari Minggu di gerejanya, kebetulan sepupu saya diajak temannya untuk bergereja di sana. Pada waktu itu dalam khotbah gembala itu mengatakan kepada sepupu saya bahwa beritahukan kepada saudara-saudari kalian bahwa di surga tidak kekurangan malaikat untuk menyembah. Jadi kalian tidak usah menyembah terus. Dan saudara saya hanya diam dan seisi gereja menertawakan saudara saya. Dia pulang lalu menceritakan semua itu pada kami dan kami hanya diam dan berdoa saja. Mohon maaf Pak, saya sudah menceritakan panjang lebar, saya mohon doa. Oke. Saya menilai pendeta ini ceroboh, bicara itu sangat ceroboh. Entah dia bercanda atau serius, tapi kalau dia bercanda pun tidak pada tempatnya. Mengapa? Menyembah itu artinya menundukkan diri atau memberi nilai tinggi. Proskuneo. Menyembah itu bukan hanya menyanyi, mengatakan haleluya. Tetapi sikap hidup dalam seluruh perilaku kita itu adalah penyembahan. Jadi di surga pasti kita menyembah Tuhan. Baik melalui perbuatan maupun melalui nyanyian. Pasti. Malaikat menyembah. Tapi bukan berarti itu alasan kita tidak perlu menyembah. Apakah dipikirnya Tuhan itu perlu kuota tertentu? Kuota penyembahan sudah cukup dari malaikat. Ini ceroboh sekali pendeta. Itu salah. Kita harus menyembah Tuhan sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Memang tidak cukup hanya menyanyi dan memberikan kata-kata penyembahan. Hidup kita setiap hari, menit ke menit, jam ke jam harus dalam kekudusan. Dalam pengabdian kepada Tuhan. Baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Dan Roh Kudus akan menolong kita bagaimana memiliki tata laksana hidup yang benar itu. Amin. Dari pria usia 32 tahun menikah 1 anak, Parung Panjang Bogor. Pak Eras pernah berkata kalau Yesus dalam tanda kutip pernah mati 2 kali. Kematian pertamanya adalah saat Allah Bapa mematikan keilahiannya. Dan Yesus menjadi sama seperti manusia 100%. Pertanyaan saya, pada saat Yesus menjadi manusia, saya mengerti Yesus tidak berbuat dosa dan berhasil menjadi serupa dengan Allah. Tapi apakah Yesus mempunyai kekurangan seperti manusia saat ini? Suka pelupa gitu. Sebentar, saya harus koreksi, ini sudah kemana-mana kalimat ini. Saya mulai dengan kata, kalau kamu percaya Yesus pernah ada. Maka dia harus diterminate, harus dibunuh atau apa namanya agar rohnya bisa masuk ke rahim Maria. Jadi saya tidak mengatakan Yesus mati 2 kali. Kalau Anda percaya. Ya, itu artinya Yesus harus mati 2 kali. Tetapi ini tidak menjadi prinsip karena kita tidak perlu persoalkan siapa Yesus sebelum berinkarnasi. Ya, siapa dia. Yang penting Yesus yang menjadi manusia 100% yang bisa memikul dosa-dosa kita dan menjadi teladan hidup kita. Yang menjadi penggubah atau aitios atau pokok keselamatan. Oke, tentu Yesus tidak memiliki kekurangan seperti kita, ya, manusia yang pelupa dan lain-lain. Dia manusia sempurna. The only perfect man, the only perfect man. Oke. Dalam Markus 4 dan 61, Yesus mengatakan, akulah dia, Mesias. Pertanyaan saya, Mesias itu kan artinya yang diurapi. Apakah arti Mesias bisa disamakan dengan arti Elohim atau Tuhan? Elohim itu sebenarnya arti harfiahnya the ruler, penguasa. Juga bisa berarti the judge, hakim. Apakah bisa sejajar dengan nama Tuhan? Bisa saja. Karena Tuhan artinya yang menjadi majikan. Dan yang menjadi majikan itu yang memiliki kekuasaan, the ruler. Karena ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau ada yang bertanya di mana dikatakan Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba Tuhan menjawab, kasih aja ayat ini Matius pasal
4 ayat 60 dan 62. Ini biasanya dipersoalkan oleh agama lain ya, yang mendesak apakah Yesus itu Tuhan. Kapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kita tidak bisa berdialog dengan orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Bagi kita hanya ada satu Allah, sesembahan, Elohim Yahweh, Allah Bapa. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Karena Allah Bapa menyerahkan pemerintahan kepada Yesus. Segala kuasa di surga di bumi diserahkan pada Yesus sebagai penguasa, the ruler, penguasa. Jadi kalau tetangga kita misalnya tanya, Yesus nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Ketika Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku, Yesus mengatakan itu aku Tuhan. Dalam Kisah Rasul dikatakan, Yesus yang kamu salibkan itu dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Dan itu cukup. Tentu Yesus tidak bisa berkata aku Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi. Maksudnya mengatakan dirinya Tuhan bagaimana? Sebab Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah itulah sebabnya dia menjadi manusia 100% yang melayani. Tidak atau belum menjadi Tuhan sampai dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Segala kuasa di surga, di bumi diserahkan padanya. Oke. 3. Kemudian jika Mesias itu benar-benar bisa disebut sebagai Elohim, berarti Yesus pada saat menjadi manusia, apakah ia sadar dan tahu bahwa ia adalah anak Allah? Hanya saja keilahiannya tidak ada. Oh, dia tahu. Maria pasti memberitahu bahwa dia anak Allah. Bukan Allah anak ya. Di Alkitab tidak ada satupun ayat yang menyebut Allah anak. Yang ada anak Allah. Bukan Allah anak. Ya, anak Allah. Oke, nanti kamu ikuti pengajaran saya mengenai logos. Nanti kamu akan tahu yang kamu tanyakan ini. 4. Pada saat Yesus mati di kayu salib dan memang atas dosa, apakah keilahiannya diberikan oleh Bapa kembali atau apakah ada ayat yang mendukung bahwa keilahiannya telah kembali? Tidak ada ayat yang mendukung itu. Ya. Maaf kalau saya agak panjang, Pak, saya ingin mengetahui penjelasan ini. Saat ini saya juga mengikuti seminar logos yang Bapak berikan. Oke, pertanyaanmu akan saya catat, akan saya simpan. Ya, tolong disimpan. Lalu ini akan menjadi pertimbangan saya untuk menjawab ya, dalam sesi-sesi di logos. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.